Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakteristik sifat-sifat orang-orang yang bertakwa adalah al-iman bil ghaib. Beriman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal ayat di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, perkara yang tidak terlihat oleh mata mereka, ya, perkara yang tidak ya dirasakan ya oleh mereka, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umatnya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beriman kepada perkara gaib tersebut, maka orang-orang yang bertakwa mereka beriman dengan perkara yang gaib tersebut, ya. Dan ketahuilah ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, bahwa di antara perkara gaib yang wajib untuk kita imani ya adalah beriman dengan al-malaikah, ya, beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jibril ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang al-iman. Ya, akhbirni 'anil iman. Ya wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, engkau beriman kepada malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulih, ya para rasulnya, wal yaumil akhir, engkau juga beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar, dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, ya, yang baik maupun yang buruk. Kemudian keimanan kita kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 perkara. Ada 3 hal dari keimanan yang wajib kita yakini
tentang para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-iman biwujudihim. Ya. Kita beriman, kita meyakini bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah memang ada. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, at-tasdiq biwujudihim, membenarkan, meyakini bahwasanya mereka para malaikat adalah memang benar-benar ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dan mereka ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beriman atau mengimani tentang nama-nama mereka yang telah ditetapkan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Wa ma dzukira lana min asma'ihim. Kita mengimani tentang nama-nama mereka yang telah ditetapkan, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ada sebagian nama-nama para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan namanya. Ya, atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang ditetapkan namanya, yang disebutkan namanya dari nama-nama para malaikat, maka kita wajib untuk mengimaninya dan kita wajib untuk membenarkannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah beriman ya wa ma dzukira lana min a'malihim. Ya, beriman dengan amalan-amalan dan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala embankan, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dan berikan kepada para malaikat untuk dilakukan. Ya. Jadi yang ketiga adalah beriman dengan amalan-amalan ya, tugas-tugas mereka ya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Jadi keimanan kita kepada para malaikat tiga hal ini. Ya, pertama adalah kita mengimani tentang adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengimani nama-nama mereka yang Allah dan Rasulnya tetapkan, yang Allah dan Rasulnya sebutkan nama mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita menetapkan, kita meyakini dan kita mengimani tentang amalan-amalan dan tugas-tugas yang mereka kerjakan atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita untuk kita menetapkan, kita meyakini dan mengimani tentang malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bahwasanya Rasul itu beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya min rabbih, dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, maka semuanya mengatakan kullun amana billah, ya, semuanya mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, ya, dan juga beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan juga beriman dengan rasul-rasulnya. Ya. Kemudian dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ya, tetapi walakinnal birra, tetapi kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau beriman kepada hari akhir, kemudian wal malaika, engkau beriman kepada para malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab, juga beriman kepada para nabi.
Oleh karenanya para ulama kita sepakat bahwasanya apabila ada seseorang yang mengingkari tentang keimanan kepada para malaikat, tidak percaya dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meyakini tentang adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ya para ulama mengatakan orang tersebut adalah orang yang kafir. Ya, orang yang kafir, orang yang tidak beriman dan bukan seorang muslim, ya. Karena ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan wajibnya kita beriman dan meyakini tentang adanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan, "Wa may yakfur billahi", barang siapa yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatih, ya, dan kufur kepada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang mengingkarinya maka dia adalah terjatuh dalam kekufuran, ya, bahkan dia keluar dari Islam. Bahkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah kita manusia. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu sangatlah banyak. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabarkan dalam sebuah hadis bahwa annal baitul ma'mur, bahwasanya al-baitul ma'mur fis sama, yang ada di langit, kata beliau, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malak. Baitul Ma'mur yang ada di langit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya dimasuki oleh sab'una alfa malak, 70.000 malaikat, ya, sebanyak 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Thumma la ya'uduna ilaihi akhira ma'alaihim. Kemudian apabila telah masuk ke dalam Baitul Ma'mur, maka tidak akan masuk kembali, ya. Maka hadis ini sangat menunjukkan kepada kita, pertama adalah bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar ada, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Bahkan yang kedua, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangatlah banyak sekali. Bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Kenapa? Dalam hadis tadi disebutkan, jadi setiap hari, ya, sejumlah 70.000 malaikat mereka masuk ke dalam Baitul Ma'mur, dan apabila telah masuk ke Baitul Ma'mur, ya, tidak akan masuk untuk yang kedua kalinya, ya. Maka ini menunjukkan tentang, ya, jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah banyak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat-sifat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah menyombongkan diri di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertasbih, ya, siang dan malam tanpa henti. Mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa letih dan payah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, ya, para malaikat-malaikatnya
dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastashirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala segala yang ada di langit dan di bumi. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat yang mereka tidak pernah ingkar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri, mereka tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala an ibadati, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, yang mereka selalu bertasbih ya kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan tidak pernah ya terputus dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Yang manusia itu memiliki hawa nafsu ya, yang gampang atau mudah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah untuk ya digelincirkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya di setiap malam dan setiap ya hari, ya di siang dan malam hari dengan tanpa putus ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, mensifatkan tentang sifat-sifat mereka para malaikat ya. Allah mengatakan bal ibadum mukramun, bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang mukramun, dimuliakan. La yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya. Adalah mereka para malaikat-malaikat Allah tidak pernah mendahului ucapannya atas ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka selalu mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka selalu mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya para malaikat yang ada di sisi Rabbmu, yang mereka la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihuna, ya, mereka selalu bertasbih ya, walahu yasjudun, dan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa letih ya, tanpa ada rasa putus asa ya, karena mereka adalah jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala meskipun demikian keadaannya, meskipun mereka adalah hamba-hamba yang selalu tidak pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat-malaikat Allah tetaplah mereka itu adalah hamba Allah yang tidak memiliki yang tidak memiliki hak dalam masalah ibadah.
setinggi apapun kedudukan malaikat, maka para malaikat itu tidak berhak untuk diibadahi. Ya, setinggi apapun, semulia apapun para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tetaplah mereka hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah mereka hamba yang tidak memiliki hak dalam uluhiyah, yang tidak memiliki hak untuk diibadahi. Makanya kalau ada orang yang beribadah kepada malaikat, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Karena malaikat tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh untuk seorang berdoa kepada mereka, memohon jadi kepada mereka atau beribadah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Allah mengatakan, dan pada hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian ketika itu, thumma yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikah, kepada para malaikat. Allah mengatakan kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dahulu orang-orang yang mereka menyembah, yang mereka beribadah, memberikan ibadahnya kepada kalian, kepada kalian para malaikat? Allah bertanya ya kepada para malaikat, ya, apakah orang-orang musyrik itu yang dahulu ketika di alam dunia mereka beribadahnya kepada kalian? Kemudian para malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'budunal jin, tetapi mereka itu sejatinya adalah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, ya, kebanyakan mereka beriman kepada jin, ya, kemudian beribadah kepada ya para jin tersebut. Itu sebagian ya karakter, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para malaikat, ya. Para malaikat adalah hamba-hamba yang selalu tunduk kepada perintah Allah, tetapi meski demikian mereka tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala, tetaplah mereka makhluk yang tidak boleh untuk diibadahi. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. Kalau manusia, ya, anak keturunan Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hadis ini disebutkan ya oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur, kata beliau, bahwasanya malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan min nur, dari cahaya. Wa khuliqal jan min marij min nar. Ya, dan adapun jin Allah ciptakan dari nyala api, ya, dari api. Wa khuliqa Adam, sedangkan Adam diciptakan mimma qad wusifa lakum, dari sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian. Artinya telah disebutkan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Inilah perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Kalau manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, sedangkan jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, ya. Oleh karenanya, karena
rasa hasad, ya, karena rasa dengki dari jin, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, jin itu ingkar, ya. Iblis itu ingkar dan tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia dari tanah. Ya. Oleh karenanya, ya, dalam hadis disebutkan bahwa manusia, ya, dan iblis itu berbeda dalam asal penciptaannya. Demikian pula para malaikat. Ya, karena malaikat Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan mereka memiliki sayap. Bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, ya. Ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 dan seterusnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, ya, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan para malaikat itu sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala, uli ajnihah, ya, mereka memiliki sayap-sayap. Dan jumlah sayap mereka berbeda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, ya. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah mengatakan Allah menambah, ya, dalam ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melihat Jibril, ya, pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya, yaitu Jibril memiliki 600 janah, 600 sayap. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a Jibril, pernah melihat Jibril, lahu 600 janah, bahwasanya Jibril itu memiliki 600 sayap, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sayapnya Jibril itu bisa menutup ufuk, ya, menutup ufuk, menunjukkan betapa besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang harus kita yakini juga bahwa di antara sifat-sifat Allah di antara sifat-sifat malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka adalah bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mampu, jadi, dan bisa untuk berubah wujudnya menjadi seperti manusia biasa. Ya. Jadi di antara
sifat-sifat malaikat adalah bahwa para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk berubah wujudnya menjadi seperti manusia biasa, seperti menjadi manusia yang sempurna. Dan itu sangat masyhur sebagaimana disebutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama Nabi di suatu hari, ya, mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mereka tidak mengenalnya. Laki-laki ini seperti orang yang asing, ya, orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Ya, laki-laki itu adalah seorang yang, ya, sangat putih bajunya, ya, syadidu sawad, jadi syadidu sawad di sa'r, yang sangat hitam rambutnya, ya, sangat putih pakaiannya, kemudian sangat hitam rambutnya. Kata para ulama, ya, sangat hitam rambutnya menggambarkan bahwa pemuda tadi adalah seorang pemuda yang masih muda umurnya. Karena kalau sudah tua berarti rambutnya putih. Disebutkan dalam hadis rambutnya hitam, berarti dia adalah seorang pemuda yang masih sempurna umurnya, ya. Kemudian datang kepada Nabi dan para sahabat, kemudian bertanya tentang 3 hal. Bertanya tentang al-Islam, ya, bertanya tentang al-iman, bertanya tentang al-ihsan, ya, juga bertanya tentang hari kiamat, tanda-tandanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah wahai para sahabat, bahwasanya orang yang barusan tadi datang itu dia adalah Jibril. Ya, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dan jadi mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi kemampuan kepada para malaikat untuk berubah wujud mereka seperti manusia umumnya, ya, seperti manusia biasa yang jadi dapat berbicara dengan manusia yang lainnya, ya, sebagaimana juga Jibril pernah datang kepada Maryam, ya. Kama tamatsala Jibrilu alaihi salatu wassalam li Maryam basharan sawiyya, ya. Jibril juga pernah datang kepada Maryam. Kemudian para malaikat yang lain pernah datang kepada Ibrahim, bertamu kepada Nabiullah Ibrahim atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala batalkan, ya. Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, keyakinan yang rusak tersebut, mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, dan anak-anaknya Allah adalah para malaikatnya, ya. Ta'ala Allahu amma yaqulun, ya. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala atas ucapan yang mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, ya, mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha walad, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Subhanah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibad, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mukramun, yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, yang mereka tidak pernah mendahului
ucapan mereka atas ucapannya Allah Subhanahu wa taala, wa hum bi amrihi ya'malun, yang mereka selalu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apa yang di hadapan mereka, apa yang di belakang mereka, ya, dan tidaklah mereka memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai mereka, ya, wahum min khasyatihi musyfiqun, dan adalah mereka karena khasyahnya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat berhati-hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah ya ucapan orang-orang musyrik, ya, ucapan orang-orang yang meyakini bahwasanya malaikat adalah banatullah. Ya. Itu adalah ucapan yang sangat keji atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita wajib beriman dengan nama-nama para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan nama-nama mereka. Di antara mereka adalah ya, di antara nama-nama mereka adalah yang pertama Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas, ya, amalan atau tugas kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus meyakini, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama-nama para malaikat dan tugas-tugas mereka, maka kita wajib meyakininya. Demikian pula kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama di antara nama-nama malaikat, ya, dan tugas-tugas mereka, maka kita pun wajib untuk beriman kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Ya, katakanlah, barang siapa yang memusuhi Jibril, Allah Subhanahu wa taala menetapkan Jibril sebagai nama malaikat, fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka ketahuilah bahwasanya Jibril, ya, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada, ya, atas hatimu, ya, menurunkan Al-Qur'an kepada, ya, Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat ini ditetapkan nama malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu Jibril, yang memiliki tugas, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas yaitu kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa beliau Rasulullah pernah melihat Jibril, dan Jibril memiliki 600 sayap, ya, 600 sayap. Kemudian di antara nama malaikat yang lain, ya, yang kedua adalah Mikail. Di antara nama-nama para malaikat, ya, adalah Mikail, dan malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan tugas, ya, kepada malaikat Mikail untuk, ya, melaksanakan perintah Allah berupa menurunkan hujan, ya, wa huwa al-muwakkal bil qatar. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan tugas kepada Mikail untuk menurunkan hujan ila haitsu amarahullah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kemudian, ya, adapun nama Mikail, ya, adapun nama Mikail Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Ya. Barang siapa yang memusuhi Allah, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, ya, dan memusuhi para malaikatnya, para rasulnya, ya, dan memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala aduwwul lil kafirin. Ya, Allah memusuhi orang-orang kafir. Dalam ayat ini sangat jelas Allah menetapkan nama Mikail, ya, sebagai nama dari malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga adalah di antara nama para malaikat yaitu Israfil. Ya, Israfil adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tugas, ya, kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala, ya, kala pada hari kiamat. Wa huwa al-muwakkal bis-sur, ya. Allah tetapkan kepada Israfil untuk kelak meniupkan sangkakala, yanfuhu fihi thalath nafakhat. Maka Israfil akan meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali, bi amri rabbih, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, kata para ulama, yang pertama adalah nafhatul faza. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menjadikan seluruh manusia, ya, yang ada di alam dunia ini merasa kaget dan terkejut, ya, merasa, ya, kaget dan mengejutkan seluruh yang ada di alam dunia ini. Kemudian yang kedua adalah nafhatus sa'aki, ya. Nafhatus sa'ak adalah tiupan yang kedua yang menjadikan seluruh yang hidup itu menjadi mati, ya, pingsan dan mati. Kemudian yang ketiga adalah nafhatul qiyam, tiupan yang menjadikan seluruh, ya, yang mati kemudian hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiupan yang pertama, ya, adalah nafhatul faza, yang menjadikan manusia kaget dan terkejut, ya, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfahu fis-sur", pada hari ditiupkan, ya, sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka akan terkejutlah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang pertama. Adapun tiupan yang kedua dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar, wa nufiha fis-sur, ya, dan ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, ya, maka akan binasalah, maka akan pingsanlah, ya, akan menjadi mati semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma nufiha fihi ukhra, kemudian akan ditiupkan tiupan yang lain, faidahum qiyamu yanzurun, ya, maka setelah itu seluruh, ya, manusia akan bangkit, ya, dan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 malaikat tadi, yaitu Jibril, kemudian Mikail, dan kemudian Israfil, adalah 3 malaikat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka dalam satu doa yang diajarkan oleh beliau ketika kita melakukan salat qiyamul lail. Di antara doa yang disyariatkan oleh beliau adalah untuk kita membaca dalam salat malam, Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahada Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yahtalifun Ihdini
limahtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Allahumma rabb Jibril wa Mikal, ya wahai jadi ya Allah, Rabb, ya Allah, jadi Tuhan, jadi Rabbnya Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan juga malaikat Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui baik perkara yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik fi ma kanu fihi yahtalifun, bahwasanya engkau ya Allah yang memberikan, yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu yang mereka berselisih. Ihdini limahtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, ya oleh karenanya berikanlah petunjuk kepadaku atas perselisihan mereka dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, bahwasanya engkau memberikan petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dalam hadis ini disebutkan 3 nama malaikat. Yang pertama adalah Jibril, yaitu Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Oleh karenanya bahwa yang disebutkan nama maupun tugas atau amalan dari para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mengimani nama-nama mereka, dan juga kita wajib untuk mengimani tugas-tugas dan amalan-amalan mereka. Kemudian di antara para malaikat yang lain, ya, adalah malakul maut. Malakul maut, ya, Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka biqabdil arwah, ya, yaitu untuk mencabut ruh, ya, mewafatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un, ya. Katakanlah, ya, telah mewafatkan kalian, ya, yang telah mewafatkan kalian adalah malakul maut, ya, para malaikat maut, alladzi wukkila bikum, yang telah, ya, diwakilkan untuk mewafatkan manusia. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan kembali. Kemudian masih banyak para malaikat yang lain yang disebutkan, ya, ada para malaikat yang tugasnya adalah untuk menjaga, ya, Bani Adam, mencatat, ya, menjaga dan mencatat amalan manusia, ya. Dan, ya, malaikat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dari nama dan amalan-amalan yang mereka, ya. Kesimpulannya adalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita meyakini tentang adanya para malaikat. Kita tidak mengkufuri, kita tidak mengingkari tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena bahkan para ulama mengatakan mengingkari para malaikat jadi hukumnya adalah kufur, ya, karena ayat-ayat, ya, yang sangat jelas, hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak menyebutkan tentang wajibnya kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita beriman dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan untuk nama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan namanya, kita mengimani namanya. Yang tidak ditetapkan namanya, maka kita mengimaninya secara global, secara umum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dan menciptakan para malaikat yang jumlah mereka sangatlah banyak. Kemudian yang ketiga, kita beriman dengan amalan dan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan, menyebutkan tentang tugas-tugas mereka. Ya, adapun, ya, para malaikat yang tidak Allah sebutkan tugas-tugas mereka dan amalan mereka, kita mengimaninya secara global, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang sangatlah banyak, yang semuanya tidak disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan tugas-tugas mereka. Ya, inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, makna dari rukun iman kita yang kedua,
dari 6 rukun iman, yaitu al-iman bil malaikah, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah ilmu bagi kita dan memperkuat keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan umur kepada kita sehingga kita diberikan waktu dan kesempatan untuk talabul ilm, menimba, jadi menuntut ilmu dan memperdalam pemahaman kita kepada jadi dinul Islam, sehingga akan menjadikan kita senantiasa di atas keridhaan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.